Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala aidan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dinu nasiha. Qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim wa lahu muslim. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, soimin soimah rahimakumullah, wabil khusus jamaah masjid Amin rahimakumullah. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada sore hari ini kita sama-sama merasakan nikmat begitu banyak. Di antaranya adalah nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat sehat afiat. Mudah-mudahan dengan nikmat itu menjadikan kita mengamalkan surah ketiga, surah Ali Imran ayat 123. Yang diinginkan oleh Allah dalam ayat tersebut adalah fattakullah la'allakum tashkurun. Maka bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu menjadi orang-orang yang bersyukur. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang bertakwa dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in dan kita sebagai pengikutnya, mudah-mudahan tetap istiqomah, teguh pendirian menjalankan ajaran Islam hingga kita semua akhirnya baik husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini saya akan menyampaikan madah keislaman berjudul istiqomah dan hasilnya. Istiqomah itu artinya adalah teguh pendirian, bagaikan tebing di tengah lautan, bukan bagaikan buih di tengah lautan terombang-ambing. Berarti itu lawan dari istiqomah, tidak konsisten. Maka di era sekarang ini kita umat Islam di Ramadan tahun ini banyak ujian-ujian. Maka dengan ujian-ujian itu kita harus bersabar dan tetap istiqomah menjalankan ajaran Islam. Walaupun ujian itu menimpa khususnya bangsa kita, umat Islam maupun umumnya bangsa-bangsa yang lain. Yaitu kita umat Islam diuji oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 155 dan 156. Kata Allah di dalam ayat tersebut,
alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ditimpa musibah, di mana musibah ini adalah diuji oleh Allah dengan wabah virus COVID-19. Kita kembalikan musibah itu semua, kita serahkan semua itu kepada Allah. Lalu kita bersabar, kata Allah, alladzina idza asabathum musibah, semua musibah itu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini semua masalah yang menimpa kita, baik yang namanya wabah dan masa-masa yang lain, itu semua dari Allah. Kita kembalikan kepada Allah. Semoga wabah ini cepat berlalu dan kita tetap juga bersabar serta istiqomah menjalankannya. Maka istiqomah itu merupakan hal yang sangat penting, dan memang Allah perintahkan di dalam surah 41 ayat 30. Kata Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Rabb-nya Allah, kemudian dia istiqomah menjalankannya, tatanazzalu 'alaihimul malaikatu, Allah akan menurunkan malaikat kepadanya, alla takhafu, jangan kamu takut, wala tahzanu, jangan kamu bersedih hati, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, beri kabar kepada mereka orang-orang yang istiqomah menjalankan ajaran Islam, maka akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, pernah sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, qul fil Islam, katakan kepadaku tentang Islam ya Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda, qala, Islam itu adalah qul, katakan, amantu billah, aku beriman kepada Allah, sumastaqim, kemudian kita istiqomah menjalankannya. Hadis riwayat Muslim. Lalu kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan bahwa istiqomah itu adalah tetap mengatakan bahwa Roh kita adalah Allah, kemudian kita tetap menjalankannya. Lalu kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, istiqomah itu jangan seperti Musa, kerjaannya mondar-mandir ke sana ke sini, tidak konsisten, tidak komitmen. Maka kita sebagai umat Islam, walaupun situasi Ramadan tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kita tetap bersemangat menjalankan ibadah kita kepada Allah dalam rangka menumbuhkan ketaatan kepada Allah, dan akhirnya kita menjadi orang-orang yang bertakwa dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin, di dalam surah ketiga surah Al-Imran ayat 133. Bersegeralah kamu menuju ampunan Allah. Orang-orang yang bersegera menuju ampunan Allah itu akan mendapatkan surga seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin. Artinya kita tetap senantiasa bertakwa walaupun situasinya berbeda dengan Ramadan sebelumnya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimahullah. Lalu orang-orang yang istiqomah tadi, apa hasilnya? Yang pertama, orang-orang yang istiqomah itu dia akan menjadi orang-orang yang as-saja'ah. As-saja'ah itu artinya keberanian, berani mengungkapkan kebenaran, bahwa ini semua dari Allah, kembali kepada Allah, dan kebenaran itu semua dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 147, al-haqqi rabbi
Fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Rohmu, biar kita termasuk orang-orang yang ragu. Ayyuhal ikhwah fillahi rahimakumullah. Maka di dalam menegakkan kebenaran ini memang situasinya juga bisa kita mendapatkan kesulitan, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim berkaitan dengan mencegah yang namanya kemungkaran. Itu harus ada keberanian, yaitu diantaranya adalah sekarang ini masih saja di bulan Ramadan orang melakukan kejahatan, naudzubillah, dan juga masih saja orang yang diberikan nasihat oleh orang-orang yang memang menasihatinya dengan suasana virus corona ini disuruh menggunakan masker, malah dia tidak menggunakan masker, disuruh mencuci tangan, dia tidak mencuci tangan dengan sabun, disuruh senantiasa berwudu agar senantiasa bersuci dan bersih, dan senantiasa selalu menjaga jarak. Ini memang perlu perjuangan yang keras di dalam menegakkan kebenaran. Maka kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Apabila kamu melihat kemungkaran, sesuatu yang janggal, maka tegakkanlah, luruskanlah dengan kekuasaan. Dalam hal ini pemerintah turun tangan. Yang masih berkeliaran melakukan kejahatan, pemerintah berstabat, tangkap, penjarakan. Lalu bagi orang-orang yang masih membantah tidak menggunakan masker, kasih peringatan. Ini untuk kepentingan bersama, ini untuk kesehatan bersama, agar COVID-19 ini dicabut, dihilangkan oleh Allah SWT. Lalu kalau dari pemerintah sudah berusaha mencegah kemungkaran, lalu senantiasa mengingatkan masyarakat secara umum tentang kejanggalan-kejanggalan tadi, maka perlu bersinergi dengan fa'ilam yastati babilisan, kata Rasulullah. Kalau tidak sanggup dengan kekuasaan, dalam hal ini pemerintah sudah turun tangan, aparat sudah turun tangan, maka bekerja samalah dengan para alim ulama, di mana dia menasihati masyarakat fa'ilam yastati babilisan. Lalu kalau seandainya pemerintah sudah turun tangan, aparat sudah turun tangan, alim ulama sudah turun tangan, maka yang ketiga bersinergi dengan fa'ilam yastati babiqolbi wazalika al-abul iman, bekerja sama dengan orang-orang yang di dalam hatinya mencegah, berusaha untuk mencegah kemungkaran dan berdoa agar kemungkaran ini tersegera hilang, dan juga berusaha berdoa dalam hatinya agar senantiasa virus wabah corona ini, COVID-19, bersama-sama kita berdoa di dalam hati kita, meminta kepada Allah SWT agar dikembalikan kepada Allah SWT, dan kita kembali senantiasa bersama-sama kembali untuk melaksanakan ibadah saum Ramadan, tarawih, tilawah Al-Quran, tadabur Quran, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, hasil dari istiqomah adalah al-itminan, adanya rasa ketenangan di dalam diri kita. Apa bentuk ketenangan yang harus kita upayakan? Ada 3 cara dalam rangka mendapatkan ketenangan. Yang pertama, ketenangan itu bagi orang istiqomah, dia cari dengan yang namanya sholat. Karena sholat itu merupakan perintah Allah di dalam Al-Quran,
surah 29 Al-Ankabut ayat 45 kata Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, wala dzikrullahi akbar, dan sholat itu merupakan mengingat Allah yang paling besar. Yang kedua, agar hati kita menjadi tenang, al-itminan, maka yang kita lakukan adalah zikrullah, selalu berzikir kepada Allah. Di dalam surah ke-13 ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Adapun orang-orang yang beriman hatinya menjadi tentram karena selalu mengingat Allah. Ingat, dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Yang ketiga, al-itminan itu bagi orang-orang istiqomah, ketenangan itu dia tumbuhkan dengan cara yang ketiga, yaitu dengan Al-Quran. Maksudnya apa? Maksudnya adalah di dalam surah 15 ayat ke-9 bahwa Al-Quran itu nama lainnya adalah Az-Zikr. Kata Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya dialah Allah yang menurunkan Az-Zikr, peringatan Al-Quran kepada kita, dan dialah Allah yang menjaganya. Maka daripada itu, karena ini bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum al-ayat. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, hudan linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, penerang pembeda antara hak dan yang batil. Mari, ini bulan Ramadan, kita memperbanyak membaca Al-Quran, karena Rasulullah SAW di dalam bulan Ramadan, di dalam hadis Sahih Bukhari, malaikat Jibril setiap malam mendatangi Rasulullah SAW untuk mengecek bacaan Rasulullah SAW dan sebagainya dan sebagainya. Yang ketiga, hasil dari istiqomah adalah at-tafa'ul, optimis. Optimis dalam hal ini adalah orang yang istiqomah akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah firmankan di dalam surah 41 ayat 30, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan rohnya Allah kemudian istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaika, Allah akan menurunkan malaikat kepadanya, alla takhafu, jangan kita takut, wa la tahzanu, jangan kamu bersedih hati, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itulah kata-kata optimis. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Beri kabar kepada mereka, orang-orang istiqomah mendapatkan surga yang telah Allah janjikan kepada kita semua orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita tetap melaksanakan ibadah, terus menerus bertakwa kepada Allah. Semoga akhirnya kita husnul khotimah, sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, di dalam tubuh manusia ada segumpal daging, idza sholahat sholahat jasadul kullu wa idza fasadat fasadal jasadul kullu ala wa yaqulu. Di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau kita melaksanakan kebaikan terus menerus secara istiqomah, kalau Allah matikan kita dalam keadaan kebaikan, beribadah, bertakwa terus menerus serta istiqomah menjalankannya, lalu Allah matikan kita dalam keadaan tersebut, mudah-mudahan nantinya kita husnul khotimah, matinya kita, akhirnya kita baik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari diri saya. Wa afu minkum, mohon dimaafkan. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.